Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua teman-teman kabarnya? Oke. Ini benar ya, kelas 5D ya. Di sini kakak minta waktu teman-teman sekitar 5-10 menit saja. Sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Rifqa Nur Fadilah, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan bimbingan konseling Islam semester 5. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa kakak ada di sini? Nggak tahu ya. Jadi tujuan kakak di sini untuk melaksanakan atau melakukan tugas yang diberikan oleh dosen kakak, yaitu mata kuliah mikrokonseling untuk mengumpulkan data atau need assessment dengan menggunakan instrumen sosiometri. Teman-teman ada yang tahu nggak sosiometri itu apa? Nggak ada ya? Oke, kakak jelasin ya. Sosiometri itu adalah alat pengumpulan data untuk mengetahui interaksi sosial atau hubungan sosial antara teman-teman semua yang ada di kelas ini, seperti itu. Oke teman-teman, di sini kan kakak cuma ingin mengumpulkan data ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ini akan masuk ke nilai, tidak sama sekali ya. Jadi data yang ingin kakak kumpulkan itu hanya untuk mengukur nih mana interaksi teman-teman yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Dan juga data yang kakak ambil hari ini dalam penelitian ini, datanya itu akan kakak rahasiakan. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya kakak dan teman-teman sendiri yang tahu, seperti itu ya. Baik teman-teman, bisa langsung kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah dulu agar dilancarkan semuanya. Berdoa dimulai. Amin. Oke teman-teman, kakak ingatkan lagi ya, data ini karena bersifat pribadi, jadi teman-teman gak usah bohong, gak usah segan untuk mengisinya. Jadi teman-teman cukup isi dengan jujur saja, seperti itu. Oke, sekarang teman-teman siapkan satu lembar kertas. Oke, jika sudah, teman-teman tuliskan 2 nama teman yang bisa diajak belajar. Oke, boleh siapa aja gitu. Yang teman-teman merasa, wah belajar sama si A enak nih, wah belajar sama si B enak nih gitu. Baik teman-teman, jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke saya, nanti saya ambil satu-satu ke teman-teman, oke? Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah membantu kakak untuk mengumpulkan data. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Semoga apa yang kakak ucapkan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ada salah ucap. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas bantuannya, karena ini sangat membantu kakak dalam mengerjakan tugas. Oke teman-teman, tetap semangat ya, jangan pernah menyerah gitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang kemarin saya ambil dari kelas 5D. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa data ini adalah bersifat pribadi dan hanya saya yang mengetahuinya. Nah, di belakang ada kode, ada pilihan 1 dan pilihan 2. Kode ini adalah inisial nama dari siswa dan siswi kelas 5D. Kenapa ada pilihan 1 dan pilihan 2? Karena teman-teman semua kemarin telah menulis 2 nama teman yang bisa diajak untuk belajar. Nah, pilihan pertama ini adalah pilihan utama teman-teman semua. Nah, pilihan kedua itu adalah pilihan
yang di bawah si orang pertama ini, begitu. Teman-teman, kita langsung ke hasil data yang telah kita peroleh. Nah, di kode nomor 1, dia memilih pilihan pertamanya itu ada di angka 8 dan pilihan keduanya ada di angka 10. Nah, di kode nomor 2, pilihan pertamanya dia memilih angka 11 dan pilihan keduanya ada di angka 8. Nah, di kode nomor 3, pilihan pertamanya ada di angka 6 dan pilihan keduanya ada di angka 10, dan hingga seterusnya sampai kode ke 15 yang pilihan pertamanya itu ada nomor 12 dan pilihan keduanya ada nomor 6. Nah, dari hasil data yang telah kita peroleh, nanti kita bisa lihat di sosiogramnya mana anak yang banyak interaksinya dan mana anak yang sedikit berinteraksi dengan teman-temannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas sosiogram. Nah, apa sih sosiogram itu? Nah, sosiogram itu kan tadi setelah kita mengolah data, kita bisa lihat dari gambaran suasana interaksi sosial yang diperoleh dari sosiometri yang tadi telah dilaksanakan. Nah, sosiogram ini teman-teman bisa melihat bagaimana interaksi yang ada di kelas 5D ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat, sosiogram di atas menunjukkan hasil interaksi dari anak kelas 5D. Nah, let me explain ya. Jadi, kan di sana ada bentuk kotak dan ada bentuk lingkaran. Nah, bentuk kotak itu kode untuk anak perempuan. Dan untuk yang lingkaran itu kode untuk anak laki-laki. Nah, apa sih itu garis merah dan garis biru? Garis merah adalah pilihan pertama dan garis biru adalah pilihan kedua. Nah, sebenarnya hubungan interaksi sosial anak kelas 5D ini sudah cukup baik. Ada satu anak yang interaksi sosialnya bahkan sangat baik karena ia banyak dipilih oleh teman-temannya untuk diajak belajar. Anak ini ada di kode nomor 10 dan dipilih oleh anak kode 1, 3, 4, 8, dan 13. Namun ada 4 orang anak yang kurang dalam berinteraksi. Nah, yaitu anak-anak nomor 4, 7, 9, dan 13. Nah, maka dari itu 4 orang siswa ini akan kita ajak untuk konseling. Nah, kesimpulannya adalah data yang diperoleh dari hubungan interaksi sosial anak kelas 5D itu sudah cukup baik. Seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman semua, setelah tadi kita mengetahui hasil dari data yang diolah, bentuk sosiogramnya seperti apa, nah sekarang saya akan menjelaskan atau memberitahu apa program-program yang akan saya berikan kepada siswa dan siswi kelas 5D nanti. Nah, jadi program yang akan saya tawarkan kepada teman-teman yang ada di kelas 5D nanti, itu pertama ada komponen layanan. Komponen layanannya adalah layanan dasar. Nah, lalu ada kegiatan. Apa sih kegiatannya? Ada layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, dan aplikasi instrumen. Nah, apa aja sih topiknya? Yang pertama itu topik dari layanan orientasi, yaitu pengenalan ekstrakurikuler sekolah. Jadi, saya akan mengenalkan atau mengenalkan kepada anak-anak ekskul apa aja yang bisa membuat mereka untuk membuat interaksi sosial antara mereka itu bisa lebih baik, seperti itu. Lalu yang kedua, ada topik dari layanan informasi, yaitu pemilihan minat anak melalui pengenalan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah interaksi sosial. Seperti yang tadi, layanan orientasi kan pengenalan ekstrakurikulernya. Nah, di layanan informasi ini kita memilih minat anak untuk melalui pengenalan kegiatan ekstrakurikuler ini. Nanti saya akan memberitahu kepada anak-anak kegiatan ekstrakurikuler itu untuk menambah interaksi sosial itu gimana caranya, atau
ekskul apa nih yang cocok sama mereka agar interaksi sosial mereka itu baik gitu. Mungkin ada beberapa anak yang hanya ingin berinteraksi dengan anak lainnya yang memiliki bakat yang sama seperti itu. Nah, misalnya ada anak bernama Aisyah. Nah, Aisyah ini interaksi sosialnya kurang. Nah, dengan cara ia mengikuti ekstrakurikuler, mungkin ia bisa menemukan temannya yang memiliki bakat yang sama. Jadi Aisyah ini bisa berinteraksi dengan baik dengan teman yang memiliki bakat yang sama seperti itu. Nah, untuk bidang yang digunakan adalah bidang pribadi dan bidang sosial. Sasarannya adalah siswa dan siswi dari kelas 5D tersebut. Untuk strateginya itu adalah menggunakan konseling individual. Untuk waktunya saya ambil di bulan Juni dan Juli. Kenapa saya ambil di bulan Juni dan Juli? Karena Juni dan Juli itu adalah awal semester. Jadi masih banyak nih waktu untuk anak-anak berinteraksi dengan temannya yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh saya sendiri seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berikut adalah program-program yang akan saya berikan kepada anak kelas 5D. Teman-teman, jadi setelah kita mengumpulkan data, mengolah data, dan membuat program layanan, sekarang kita akan membahas tentang RPL. Apa itu RPL? RPL adalah rencana pelaksanaan layanan. Jadi RPL ini dibuat untuk untuk merencanakan pelaksanaan program layanan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini di belakang saya itu sudah ada nama dari anak kelas 5D yang akan saya konselingi. Jadi yang pertama itu isi dari RPL ini adalah nama konseli dengan inisial RAM. Yang kedua dari kelas 5D. Yang ketiga itu hari dan tanggal. Hari dan tanggal ini dilaksanakannya konseling individual tersebut, yaitu pada hari Senin 9 Juni 2025 nanti. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi saya tulis masih pertemuan 1 karena akan ada pertemuan selanjutnya. Yang kelima yaitu waktu yang akan saya gunakan untuk konseling individual adalah 40 menit. Yang keenam itu ada tempatnya sendiri dilaksanakan di sekolah tersebut, yaitu di SDIT Mentari Indonesia. Yang ketujuh, gejala yang nampak atau keluhan si konseli. Jadi konseli tersebut atau anak tersebut itu memiliki interaksi sosial yang kurang baik, terus sering menghindari teman-temannya, sering mengasingkan diri. Konseli juga sering merasa ia takut untuk bergabung dengan teman-temannya yang lain, seperti itu. Kembali ditegaskan bahwa dokumen ini bersifat rahasia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari pertama tadi sudah pengadministrasian, lalu mengumpulkan data, pengolahan data, dan pembuatan program layanan. Dan sekarang yang terakhir adalah RPL. Oke teman-teman, see you later, bye bye, thank you.